Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8C yang sudah mau hadir ke sini. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Gimana kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Ini kabarnya gimana? Baik. Sehat? Ada yang kurang sehat? baik. Baik ya, baik semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus sebelumnya untuk biar saya lebih kenal mendalam dengan kalian, kita intermezzonya nanti perkenalan ya, perkenalan. Berarti dari kamu, Mbak, dia berdiri terus memperkenalkan diri, namanya siapa, hobinya apa, terus sama hewan kesukaannya apa, gitu ya. Iya, ya nanti berarti dilanjut Mbak Maila ya, Naila, terus apa gitu. Biar kenapa? Nggak suka hewan sama sekali. Cita-cita aja lah. Kan- Cita-cita deh. Kalau cita-cita udah biasa. Hewan yang maksudnya kamu nggak punya nggak apa-apa, yang penting kamu suka gitu. Itu ya. Berarti nanti dimulai dari sini terus sampai terakhir di sini ya. Berarti biar Bapak lebih kenal kalian lagi. Soalnya kan mungkin baru kenal nama juga belum. Kasih alasannya. Ya, kasih alasannya kenapa suka hewan tersebut. Oke? Ya, bisa dimulai. Berdiri ya, sambil berdiri. Perkenalkan, nama aku Nelvi Aurora. Hobi aku Panggilannya gambar. siapa? Nelvi. Nelvi. Oh iya. Hobi aku menggambar, melukis. Aku juga suka nyanyi. Ya, hewan Hewan favorit? kesukaan aku kucing. Oh iya, kucing. Alasannya kenapa? Dia tuh imut, lucu, gemesin. Kayak Budi. Ya. Bilangnya Budi. Terima kasih ya, boleh duduk. Selanjutnya Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Faraceh Saradianto. Panggilannya Naila. Hobi saya Tidur. Terus hobinya tidur. maluin aja. Coba ganti yang lebih produktif gitu ya. Malu-maluin deh. Terus Nyanyi deh, kamu kan suka nyanyi. hewan favoritnya apa? Sapi. Alasannya? Oh, bisa dinaikin. Yang bisa dinaikin kan nggak cuma sapi. Aku suka sapi. Oh gitu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Main HP. Kalau main HP apa bukannya? Game. Oh, TikTok. Wah, pas banget sama topik kali ini ya. Hewan favoritnya apa? Kucing. Alasannya? Punya kucing di rumah? Banyak? Oh, ya. Makasih ya. Selanjutnya ya. Jadi ya serius. Nah, panggilannya Kasih. Iya. Menulis voli. Oh, voli. Oh, suka voli berarti ya? Heeh. Hewan favoritnya apa? Kenapa? Alasannya kenapa? Tapi kan banyak yang lebih lucu. Tapi itu lucu. Oh, sama-sama kucing sih, cuman kucing besar itu maksudnya. Tapi kucing gak galak, Pak. Galak. Udah. Siapa kucing? Ya, terima kasih ya. Selanjutnya.
Mm-mm. Hobinya main game. Game apa? Mobile Legend. FF. Oh, terus hewan favoritnya apa? Kucing. Alasannya? Kenapa? Tingkahnya akeh. Tingkahnya banyak. Iya, ya. Udah, makasih ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lilian Alves, dipanggil Alves. Alves, Hobi ya. saya bermain game. bermain game. Gamenya apa? Sama. Oke, Pak. Oke. AB. AB itu apa? Area breakout. Oh, apa nggak tahu. Hewan favorit saya tikus, Pak. Karena pinter, Pak. Iya. Apalagi tikus berdasi ya. Iya, Pak. Mantap. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Matthew Christopher, biasa dipanggil Matthew. oh. Matthew. Hobinya apa hobinya? Hobi saya bermain game seperti dia dan juga menonton dokumenter terkait daerah-daerah Timur Tengah. Kayak misalkan Arab gitu, Iya. Turki. Timur Israel. Tengah kayak Afghanistan, Irak, Suriah, yang banyak konflik. Mantap ya. Untuk konflik kok. Ya, makasih. Hewan favorit Oh saya, ya, belum, maaf. Hewan favoritnya apa? hewan favorit saya kecoa. Kenapa bisa kecoa? Kecoa itu walau sering diejek-ejek, Hmm. tapi sebenarnya berguna. Bisa mengurai bangkai, Wah, bisa mantap mempercepat ya. proses pembusukan. Itu kan berguna untuk bumi. Ya, betul. Komik gitu kan. Mantap sekali. Selanjutnya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ayu Nagori. Hmm. Bisa dipanggil Ayu. Ya. Hobi saya Itu sangat unik. main HP. Hmm. HPP, apa-apa. Panggilannya siapa? Ayu. Iman ya. Hmm. Main HP-nya apa? TikTok. Kan Pak, game Game. Game? ML lah. Oh, ML. Mantap. Terus hewan favoritnya apa? Favorit aku Singa. kucing. Oh, kucing. Walaupun aku takut kucing. Alasannya? Tikus karena kecoa. Suka nyakar. Masa suka kucing karena alasannya suka nyakar. Hmm. Gemes ya? Iya. Kecoa juga kan. Ya, oke, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih semua ya, beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, sekarang kita ini mau ngapain sih? Bapak jelaskan ya. Huruf standar TikTok. Ya, ini namanya kegiatan bimbingan kelompok ya, yaitu membahas sesuatu melalui dinamika kelompok. Jadi minimal itu 8 sampai 10 anak. Nah, tujuannya itu memberikan pemahaman dan pengetahuan ya terkait materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya materi bebas ya dan materi tugas. Kalau materi bebas nanti teman-teman yang milih terus disepakati nanti bahas materinya apa. Nah, kalau materi tugas nanti Bapak guru BK atau saya nanti yang menentukan gitu ya. Jadi untuk kali ini bimbingan kelompok kita memakai topik tugas. Tujuannya tadi untuk memberikan pemahaman kepada kalian gitu ya. Terus untuk langkah-langkahnya nanti ada tahap awal tadi perkenalan, membaca doa dan salam, ada tahap peralihan, terus nanti ada tahap kegiatan. Nanti kalian memerankan naskah yang sudah saya berikan ya. Itu nanti kalian perankan. Itu di tahap kegiatan. Terus nanti ada tahap pengakhiran, yaitu tahap akhir. Kalian nanti disuruh menyimpulkan apa saja yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan kali ini. Gitu ya. Terus untuk tugas kalian nanti pertama memerankan itu sosial drama yang naskahnya sudah saya berikan. Terus nanti teman-teman diharap aktif ya. Misalkan ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau ingin menambahkan dari pendapat teman-teman kalian nanti bisa, nggak usah malu-malu karena kita di sini sifatnya kayak diskusi gitulah, ngobrol biasa, nggak usah tegang ya. Gitu. Nah, ini kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita laksanakan 40 menit atau 1 jam pelajaran. Tuh. Ya, nah topiknya tadi kita akan membahas tentang
dampak buruk dari TikTok. Ya, ngerti semua TikTok kan ya? Pada main semua kan, di HP-nya mesti ada semua. Oh, kamu nggak ada TikTok? Kenapa? Memorinya penuh. ML sama ini IG. Oh, Instagram. Berarti yang lain nggak ada, Facebook gitu nggak ada. Awalnya ada cuman tak hapus pak. Itu Sorok-sorok. Emang iya, Facebook sorok-sorok. Tergantung. kan Orang nyarinya apa ya? Oh iya. Nyari ini positif kan ya? Kan dipakai-pakai nih kadang. Tapi kadang keluarnya yang jorok-jorok yang warna gitu pak. Makanya tak hapus. Padahal sukanya nontonnya itu ya. Seharusnya kan ada algoritma nih. iya Ya. berdasarkan minat itu penonton. Ya gitu. Yaudah. Nanti di dalam kegiatan ini ada asas-asasnya ya. Saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi kalian nanti terbuka aja, nggak usah ditutupi, jujur apa adanya. Terus yang kedua ada asas kekinian. Makanya Papa mengambil dampak buruk standar TikTok karena emang lagi viral kan standar TikTok itu buat kalian. Terus nanti juga ada asas kerahasiaan. Nanti teman-teman misalkan hasil dari kegiatan ini saya nggak bakal nyeritain ke orang lain, itu cukup untuk kelompok aja gitu ya. Terus selanjutnya kita berarti masuk ke tahap inti. Gimana, sudah siap memerankan dramanya? Siap selalu. Siap? Ya, nanti dilarang baca teks ya kecuali narator. Jadi yang sudah Bapak tunjuk nanti berarti misalkan kan ada adegan 1, adegan 2, adegan 3, adegan 4. Dan nanti ketika misalkan di sini kan ada karakternya namanya Andri. Misalkan Andri mau bicara, nanti Andri berdiri terus menyampaikan kalimat yang ada di naskah gitu ya. Misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, tanya aja misalkan ada apa. Enggak pak. Iya, berdiri terus ngomong, nanti misalkan ditanggapi siapa nanti juga berdiri gitu ya. Setiap actingnya cuma berdiri pak. Iya, misalkan nih, nggak usah berdiri terus misalkan contoh ya karakter gitu. Kan ada yang itu kan merankan lagi TikTok kan? Iya. Ya kayak foto-foto biasa gitu ya. Berarti nanti untuk judulnya yaitu terjebak dalam lingkaran standar semu. Semu apa? Ada yang tahu semu? Semu. SEMU. Standar semu. Jadi semu itu bukan kenyataan, bukan fakta. Gitu ya. Jadi semu itu bisa dikatakan palsu. Jadi standar terjebak dalam lingkaran standar palsu atau tidak nyata. Gitu. Untuk karakternya ada Ayu. Siapa yang memerankan Ayu? Ya, nanti siswi SMP yang aktif di TikTok, terobsesi dengan standar kecantikan dan popularitas ya. Terus ada karakter Andri, teman Ayu yang kritis terhadap standar TikTok. Jadi lempeng, bocahnya bener ya, enggak apa namanya. Nah, ada Yesi yaitu sahabat Ayu yang merasa insecure karena tidak sesuai standar TikTok. Terus ada Ibu Ayu, orang tua yang khawatir dengan dampak TikTok pada Ayu. Gitu ya. Ya, siap ya. Berarti nanti dimulai dari adegan 1, narator dibacakan, terus nanti percakapannya. Gitu ya. Ya, bisa dimulai. Narator dulu. Ya, berdiri, naratornya berdiri. Oh, duduk aja. Yang keras ya? Langsung dibacain. Ya. Ayu
sedang asyik membuat video TikTok di kamarnya. Dia mencoba berbagai pose dan filter agar terlihat sempurna. Andri datang dan melihatnya dengan prihatin. Ayo Andri. Andri. Ayo, sudah main TikTok berapa lama buat bikin video kayak gitu? Nanti Mendingan berdiri ya? kamu perhatiin dirimu sendiri dulu deh. Berdiri. Tapi ini penting, Dri. Aku ingin terlihat menarik di depan orang-orang di TikTok. Selanjutnya. Kamu yakin yang di TikTok itu semuanya beneran? Enggak, bos. Mereka itu pakai filter kecantikan, nggak semuanya benar. Terus Di sekolah, Jessie terlihat murung. Ayu menghampirinya dan bertanya mengapa dia sedih. Aku merasa jelek, aku tuh nggak cantik. Dan aku juga nggak sepopuler orang-orang di TikTok. Ya sih, kamu jangan bicara seperti itu. Kamu cantik dengan kecantikanmu sendiri. Tapi standar TikTok buat aku jadi ngerasa insecure. Dan aku juga nggak percaya diri. Malam harinya, Ibu Ayu berbicara dengan Ayu di ruang keluarga. Ayu, Ibu perhatikan kamu lebih sering menghabiskan waktu di TikTok. Seharusnya kamu meluangkan waktu kamu untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-teman di dunia nyata. Tapi Ibu, ini bukan hanya sekedar hiburan. Aku ingin menjadi terkenal seperti seleb-seleb TikTok yang lainnya. Nah, ketenaran dan kesuksesan tidak dinilai dari followers dan like TikTok kamu. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu nilai-nilai moral dan karakter yang baik. Ayu merenungkan perkataan yang lebih Andri, keras lagi. Jessie, dan ibunya. Dia mulai menyadari bahwa standar TikTok hanya ilusi dan tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Selama ini aku hanya mengejar pengakuan dari orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Ayu mulai mengurangi aktivitasnya di TikTok dan lebih fokus pada pengembangan diri dan hubungan sosial di dunia nyata. Dia juga mengajak teman-temannya untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Standar TikTok dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental dan sosial seperti perasaan insecure, tidak percaya diri, dan kecanduan media sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terjebak dalam ilusi standar yang tidak realistis. Ya, cukup ya. Beri tepuk tangan buat Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Nah, pertanyaannya sekarang, kalian kan sudah memerankan naskah sosiodrama ini, terus perasaannya apa kalian? Jadi grogi? Iya, Pak. Nggak apa-apa ya, itu wajar ya, karena baru pertama kali. Terus perasaannya apa lagi? Setelah memerankan tadi Plong, ada apa namanya, pesan dari drama tersebut yang bisa diambil kalian? Coba pesan dari drama tersebut ya, Mas Matiu. Berdiri boleh, biar kelihatan. Ya intinya kalau buka media sosial itu buat have fun aja, nggak usah dibawa serius kayak pengen terkenal atau apa. Soalnya nggak semua yang ada di media sosial itu nyata. Ya, beri tepuk tangan. Saya mengutip tanggapan dari Mas Metu ya. Tidak semua yang ada di medsos itu nyata, karena kita nggak tahu proses di belakangnya, benar ya Mas? Iya benar. Jadi kita hanya tahu gambarannya saja, kita nggak tahu prosesnya, mungkin sudah diedit atau gimana. Apalagi sekarang ada yang namanya AI ya. AI apa?
artificial intelligence. Wah, pinter sekali beri tepuk tangan buat Mas. Ya, cerdas ya. Terus ada yang lagi ingin menambahkan tentang tadi pesan yang kalian dapatkan setelah memerankan sosiodrama tadi. Ada yang ingin menambahkan ya? Jadi kalau manusia itu nggak harus berpatokan dengan satu hal, karena itu buat diri mereka sendiri, bukan dilihat dari orang lain juga. Ya, dah, ya betul kan. Benar ya? Apa namanya? Kita yang paling tahu apa yang kita butuhkan, gitu ya, bukan orang lain. Jangan kita memberikan, enggak maksudnya apa sih? Menjadikan omongan orang lain itu sebagai patokan, karena dicocok di dia, belum cocok di kita diri sendiri, seperti itu ya. Makanya lebih percaya diri, lebih mengenal diri kalian sendiri, apa kekurangan dan kelebihan kalian, dan terima itu, nggak apa-apa, wajar, namanya manusia ada kekurangannya, gitu ya. Nah ya, ini berarti kita membahas tentang nih. Nah, standar TikTok yang viral. Kelihatan nggak? Enggak ya? Ya, standar TikTok yang viral. Lanjut. Nah, standar TikTok yang viral itu akhirnya menjadi standar sosial yang baru. Ada standar penampilan, ya, standar pendidikan, dan standar pergaulan. Standar penampilan itu contohnya muncul istilah-istilah nama aura maghrib, ya kan? Muncul istilah yang namanya aura maghrib. Untung nggak ada aura subuh, aura isya, aura gitu nggak ada. Nah, aura maghrib itu kan identik dengan warna kulit yang sawo matang. iya. Padahal cantik itu nggak harus putih loh sebenarnya. Ya kayak Nah, bener, cantik itu nggak harus putih. Cuman karena TikTok standarnya wanita yang cantik itu harus glowing, putih. Ya. Kalau yang untuk laki-laki mulet. Ya. Mulet kan apa namanya standar penampilannya, ya badannya gede, kekar. Aku kurang tahu Pak, TikTokku isinya aneh semua. Ya iya makanya. Aku isinya aneh lagi Pak. Nah, selanjutnya ada standar pendidikan. Biasanya harus sekolah di mana, di sekolah A, sekolah B. Kalau nggak masuk itu nanti depresi, ya, putus asa gitu. TikTok Selanjutnya. unik ya. TikTokku isinya Nah, ini apa namanya? TikTok aku itu ini. Karena pengguna TikTok sudah sangat banyak ya di Indonesia, bahkan di dunia sih. Saya pernah baca TikTok itu bahkan sampai diblokir atau dilarang di Amerika loh. Karena di sana juga viral TikTok itu. Dan isinya ya emang kayak gitu ya. Iya. Nggak jelas semua. Ya ada mungkin apa namanya konten-konten yang positif yang bisa kalian ambil. Minoritas. Tapi itu sedikit. Ya. Ini Nah, ini dampaknya itu bisa mengganggu kesehatan mental kalian. Kalian jadi apa namanya FOMO, istilah FOMO, tahu nggak? Takut ketinggalan tren. Akhirnya buka TikTok terus tren apa yang baru nih, misalkan fashion skena. Gitu. Ya, skena kan dia lagi ngetren sekarang, skena kan yang kompor-kompor itu. Iya, Pak. Padahal kan dulu sempat apa namanya yang yang ketat-ketat, yang straight itu, pensil, itu namanya apa? Starboy. Nah, sekarang kan skena. Spanyol.
gondrong desa. Ada juga gori, gondrong gori. Gondes, letis gitu kan Pak. Sebenarnya apa ya? Kalau untuk fashion itu sebenarnya muter loh. Yang pernah apa namanya viral di tahun 80-an itu bisa viral lagi. Kayak kotak. Contohnya gaya rambut mulet. Itu dulu namanya gori, gondrong guri. Ya kan, karena belakangnya panjang, cuma samping-sampingnya yang tipis, ya atasnya panjang. Dulu ada istilah itu gori, gondrong guri. Nah, ini ada cara yang tepat ya menyikapi standar TikTok. Yang apa benar kata Mbak Nelva ya? Oh, Nelvia. Itu sadar diri, jadi lebih kepada diri sendiri ya. Apa sih yang kita butuhkan gitu. Jangan hanya karena orang lain beli ini beli itu, kita jadi ikut-ikutan ya. Padahal tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Terus ada batasi penggunaan TikTok ya. Jadi bolehlah kalian main TikTok, cuman tahu batas ya. Jangan seharian kur nyekrol tok, munggah dhuwur terus bilangnya kompos ora. Ya terus scroll terus. Yang tadinya baru jam 10 malam tiba-tiba udah jam 2. Akhirnya tidur deh. Iya, bangunnya kesiangan. Itu ya. Batasi. Mungkin dalam satu hari oke lah kalau misalkan 1 jam atau 2 jam dalam sehari itu nggak apa-apa ya. Terus selanjutnya ada gunakan waktu yang bermanfaat. Jadi untuk membatasi diri tersebut, misalkan kalian habis sekolah itu jam berapa? Jam 1, misalkan jam 1, jam makan istirahat ya. Sampai jam 3 kalian gak ada kerjaan, akhirnya buka TikTok. Kalau gitu mending bantu ibu, bisa nyuci piring, Saya sekali itu. ya nyapu. Jadi kan penggunaan TikToknya otomatis terbatasi gitu. Nanti habis maghrib bisa apa namanya belajar atau apa, ngaji untuk yang muslim, untuk yang non muslim bisa belajar ya, atau baca buku. Mas Fatih hebat nih, pengetahuannya luas, mesti sering baca. Tapi sering nonton dokumenter Pak. Oh. Kalau baca aku kurang suka. Kurang suka ya, pakainya visual berarti ya, Sama dua sih. nonton video gitu ya. Apa ya video itu dibentuk. Dinamik tapi bagus dong dokumenter. Sama itu apa itu? Keren tentara penembakan di New Zealand. Gitu ya. Ya. Untuk selanjutnya, Sama itu. gunakan TikTok untuk belajar dan berkreasi. Nah, kan tadi sudah dibahas ya, enggak semua konten TikTok juga negatif ya. Kadang ada yang positif, tapi minoritas ya. Jadi enggak semua, itu malah kebanyakan yang negatif sih, kayak joget-joget terus standar penampilan pakainya yang ketat-ketat. Oke lah, atasnya berkerudung tapi bawahnya ketat, kan sama aja sebenarnya. Apa isinya aneh apa bisa tempe apa? Itu maksudnya apa sih Pak? Apa? Tempe. Tempe apa Itu sih buat Pak? tontonan anak kecil maksudnya. Hah? Yang gini, aduh tolong bapak dikejar tempe. Iya itu maksudnya apa sih? Gua nggak ngerti ya. Dikejar tempe. Iya aneh ya Pak, nggak maksudnya Pak. Itu lagi bilang Buatan AI Pak. Dikejar telur apa sih? Goreng-goreng. Si mau nih papa dikejar alfas. Itu yang sempat Kejar badak. Itu ya. Terus selanjutnya, nah ini ingatlah, ini ada pesan terakhir. berharga nilai ada. Tapi mantannya cantik. Gitu ya.
Ingatlah, Anda berharga. Nilai Anda tidak ditentukan oleh apa yang Lihat Anda lihat di TikTok. Anda memiliki, coba salah satu bacakan yang keras ini, pesan ini. enggak kelihatan. Anda Ata, bacakan tak. Suaranya kecil, Pak. Anda berharga. Nilai Anda tidak ditentukan oleh apa yang Anda lihat di TikTok. Anda memiliki kendali. Anda memiliki pilihan untuk tidak mengikuti standar TikTok yang tidak realistis. Nah gitu ya. Kita punya kendali atas diri kita sendiri untuk mau ikut standar TikTok apa enggak. Misalkan harus scancarean pakai merek apa gitu yang mahal. Kalian kan belum kerja, masih pelajar. Nanti yang ada malah kalian menyusahkan orang tua kalian gitu. Ya, itu namanya realistis. Kita melihat kondisi kita sendiri. Jadi tidak asal ikut-ikutan tren. Misalkan skena yang bermerek, misalkan bajunya, ya kalau misalkan nggak ada uang pakai yang KW. Ya. HP-nya HP Intel, Pak. Kalau enggak ding, bapak nggak nyaranin pakai KW ya, lebih nyaranin pakai brand lokal. Jadi biasanya murah-murah sih. Ya. Sepatu yang gede-gede kali ini. Ya, Adidas juga mahal. Adidas. Ya. Gitu ya. Jadi kalian harus realistis dan sadar diri akan kekurangan dan kelebihan kalian. Udah ibaratnya jangan terlalu mengikuti apa kata orang lain gitu ya. Terus selanjutnya ini Bapak ada tugas isi Minjem dong. Ya, pulpen, Pak. nggak bawa pulpen. Enggak, Pak. Kira Itu bawa itu. satu tuh. Ini Bapak pinjem. Dua doang, Pak. Ya dibagi dulu. Tadi lupa nggak bawa pulpen ya. iya. Kurang. Banyak. Lima detik. Kurang ya. Benar. 5 detik. Oke, Yang ada pulpen ini udah langsung kerjakan ya, Ben enggak? Benar ya, kurang satu ya. apa nih? Apa sih totalnya apa, Bre? 3 sesuai. Entar aja, entar. Gak usah. 3 Itu jawab aja sesuai atau nggak sesuai. Mana lagi sistemnya? Coba kalau kalian pinjam. Ada yang bilang. Kayak gitu. Tangkap. Total skornya nih gimana, Pak? Nggak usah. Kalian jawab itu aja. Sesuai apa nggak sesuai? Kayak terus aku bisa lilit poker efektif poker kasih nama nggak sih? Ya, tulisin nama. Nama apa? Itu tulisin nama ya, nama sama kelas ya.
Di atas nggak apa-apa, pojok. Saya. Kalau di Coba. sini Sudah kumpulkan. Sesuai. Kamu nanti aja berarti ya, misal kurang satu soal. Ini doang. Biar dibaca. Ini apa? Yesus minta dari atas. Yang megang Andriani itu. Andriani. Bukan Adriana. Jangan lupa tulis nama ya, nama sama kelas. Ini masih kosong. Oke. Nah, berarti karena kalian telah mengerjakan LKPD, yang selanjutnya adalah kita masuk ke dalam tahap terakhir ya, pengakhiran. Nah, kesimpulan apa yang bisa kalian sampaikan di dalam kegiatan ini, tentang kegiatan ini? Ayo. Kesimpulannya. Ayo Mbak Nelvia, Matthew, Ata, Ayu. Oh Ayu, Kasih ya, Kasih, Ayu. Ya. Alves, Rizal. Terus siapa namanya? Mania Nailina. Oh, iya. Ayo, yang mau memberikan kesimpulan. Tidak ada, Pak. Nggak apa-apa, Matthew. Ayo kesimpulan materi kita, Pak. Kesimpulannya Kesimpulannya. ya, kalau main media sosial itu selain harus hati-hati dari berita hoax, kita juga harus hindari standar TikTok lah. Soalnya standar TikTok itu nggak tentu bisa dicapai semua orang, dan tentu aja itu ada juga yang dipalsuin. Ya. Yang sebenarnya miskin tapi pura-pura kaya gitu, pakai merek Adidas ternyata donai, Nike jadi kaki. Kita harus hati-hati dalam bermain media sosial dan ikuti standar TikTok. Sebenarnya kalau kita mau dihargai, kita itu harus menghargai Orang lain. dan juga diri kita sendiri. Ya. Mulai dari diri kita sendiri, nggak usah tiru-tiru media sosial atau apapun. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Matthew. Waduh, luar biasa sekali ya. Ya. Ada yang lain atau cukup ya? Jelas ya apa yang disampaikan Mas Matthew sudah sangat lengkap ya. Yaitu jangan memaksakan mengikuti standar apalagi di media sosial ya, yang itu sebenarnya nggak nyata. Makanya saya ambil judul terjebak dalam lingkaran standar semu. Nah, semu itu hayalan atau palsu, bukan kenyataan. Maka dari itu kita lebih realistis saja, kenali diri sendiri. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan melaksanakan mungkin bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok lagi dengan topik yang lebih menarik tentunya ya. Berarti untuk kegiatan ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian anak-anak kelas 8C. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan ini, doa dulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Terus nanti ada yang kurang satu ya,
Ya nanti bisa menyusul. Siapa? Nanti mungkin ada kegiatan selanjutnya. Gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya boleh. Nanti